Ular apa yang tidak berbisa? Ya, pasti tentunya salah satunya adalah Python. Di video ini kita akan membahas tentang learning path Python. Jadi kalau teman-teman ingin belajar Python tuh tahapannya dari mana sih? Nah, sebelum bahas lebih lanjut tentang Python, ada baiknya teman-teman share ataupun like video ini jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silahkan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, kembali lagi tentang learning path Python. Kalau misalkan kita belajar Python tuh dari mana sih? Pada dasarnya hampir semua bahasa pemrograman memiliki tahapan yang sama. Tapi di Python ini agak sedikit unik. Bagi yang teman-teman baru mulai belajar, pasti akan merasa, oh Python mudah ya. Karena apa? Python tidak diribetkan dengan titik koma, tidak diribetkan dengan kurung kurawal. Dia benar-benar ya murni hanya teks saja. Nah, untuk tahapannya sendiri, teman-teman harus mulai dari belajar terkait dengan tipe data dan variabel. Itu pasti. Semua bahasa pemrograman teman-teman pasti belajar dari tipe data dan variabel dulu. Nah, kalau sudah tipe data dan variabel, nah teman-teman bisa masuk belajar ke casting. Jadi gimana sih caranya merubah dari tipe data A ke tipe data B, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita belajar ke casting dari tipe data, selanjutnya kita masuk ke operator. Jadi operator itu ada 3 ya. Operator aritmatika, operator perhubungan, sama operator logika. Saya harapkan teman-teman katam di operator itu, karena hampir semua logika itu pasti membutuhkan operator. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah belajar dari operatornya, teman-teman masuk ke percabangan. Percabangan di Python itu ada if else. Nah, teman-teman bisa belajar tuh percabangan. Nah, kalau sudah percabangan, teman-teman masuk ke perulangan. Perulangan ada for, ada while. Nah, teman-teman bisa belajar itu. Nah, kalau sudah percabangan perulangan teman-teman pelajari, coba teman-teman tambahkan kasus di percabangan perulangan menggunakan break dan continue. Break dan continue itu sederhananya tuh gini. Ketika ada sebuah perulangan dan teman-teman ingin melewati step tertentu, teman-teman bisa menggunakan continue. Misalkan, teman-teman ingin menghitung dari 1 sampai 10 tapi tidak di angka 6 dan 7. Maka 6 dan 7-nya itu dikasih logika continue. Nah, tapi kalau teman-teman ingin memberhentikan perulangan di step tertentu, misalkan perulangannya 1 sampai 1000, tapi ketika di akumulasi tertentu, di perhitungan tertentu, dia ingin berhenti atau stop gitu, maka teman-teman bisa menggunakan break. Nah, kalau teman-teman sudah belajar dari tipe data variabel sampai ke percabangan perulangan, teman-teman sudah bisa masuk ke kasus-kasus yang mulai advance. Contohnya, kasus-kasus yang mulai advance itu teman-teman coba deh bikin segitiga pakai bintang. Jadi misalkan baris pertama bintangnya 1, baris kedua bintangnya 2, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa menggunakan kasus-kasus contohnya kayak ingin mencari suhu tertentu, misalkan suhunya 5 atau suhunya berapa, misalkan saya inputin 5, outputnya apa. Nah, atau teman-teman bisa belajar tambahan yaitu input. Jadi ada input dari command line, teman-teman masukin nilai berapa, nanti keluar nilainya berapa. Nah, misalkan teman-teman contohnya gini, dia inputin nilai 5, terus outputnya menghasilkan apa. Dan seterusnya, banyak kasus yang teman-teman bisa buat hanya belajar sampai percabangan perulangan. Kalau sudah, teman-teman coba masuk ke function. Karena tidak selamanya kita membuat aplikasi itu hanya di satu buah function yang gede gitu. Nggak mungkin. Kita harus pecah-pecah dia menjadi beberapa function supaya bisa reusable, bisa digunakan kembali. Nah, teman-teman pelajari function. Jadi, kalau misalkan teman-teman tadi membuat sebuah kasus gitu ya, coba kasusnya tadi itu teman-teman pecah-pecah menjadi beberapa function. Nah, kalau sudah dipecah-pecah menjadi beberapa function, selanjutnya kan kita udah nih buat aplikasi sederhana, udah kita pecah-pecah menjadi beberapa function. Teman-teman juga harus masuk ke belajar ke tahapan di mana satu variabel bisa menyimpan banyak data. Nah, untuk Python sendiri itu lumayan banyak, ada list, tuple, set, dictionary, dan data frame. Apakah saya akan bahas itu semua? Enggak, karena semua tuh memiliki keunikan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa pelajari itu. Saya harapkan teman-teman pelajari kelima hal tadi itu, karena penting banget. Apalagi kalau teman-teman masuk ke data analis atau data scientist ya, rata-rata pasti menggunakan data frame. Tapi kalau teman-teman ingin mengembangkan aplikasi web ataupun aplikasi REST, ya teman-teman rata-rata membutuhkan list sama dictionary.
Oke ya. Nah, kalau itu sudah teman-teman pelajari, teman-teman coba masuk ke error handling. Error handling, bagaimana mengatasi sebuah error di aplikasi. Jadi jangan sampai ketika ada error, aplikasinya berhenti. Kan gak enak banget tuh. Ya ketahuan banget aplikasinya belum ready to use gitu ya. Nah, gimana caranya ketika ada error, dia nggak berhenti. Tapi dia memberitahukan sesuatu atau melakukan hal yang lainnya. Itu yang disebut sebagai error handling. Nah, di sini ada keunikan sedikit tentang Python. Jadi, semua hal yang ada di Python itu bisa kita cari tahu tipenya apa. Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung nih, variabel ini tuh tipenya apa? Ya, teman-teman cukup type, buka kurung, tutup kurung, nama objeknya itu apa, atau nama variabelnya itu apa. Itu sedikit tambahan dari saya terkait dengan type. Nah, kalau sudah belajar tadi itu semua, teman-teman bisa masuk ke OOP. Jadi OOP itu lumayan penting banget karena nggak mungkin kita ngembangin aplikasi, apalagi aplikasi yang Python ya, itu secara struktural. Kita harus menggunakan OOP di sini karena Python pun dia berbasisnya OOP. Teman-teman bisa pelajari konsep-konsep OOP dan implementasinya. Karena cukup banyak, ada inheritance, polymorphisme, dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman kalau sudah belajar itu semua, teman-teman membuat aplikasi-aplikasi sederhana sebagai ya checkpointnya teman-teman mulai masuk ke arahnya teman-teman. Teman-teman mau mengembangkan aplikasi REST, mau mengembangkan aplikasi web, desktop, atau mau masuk ke data analis atau data scientist. Kalau teman-teman mau mengembangkan aplikasi web ataupun aplikasi REST, teman-teman bisa menggunakan framework, Flux, Django, dan lain-lain. Ya, tapi kalau teman-teman ingin masuk ke data analis atau ke data science, teman-teman harus nguatin di data frame-nya dan teman-teman harus mempelajari beberapa library yang penting. Contohnya NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Oke, dari saya itu saja terkait dengan Learning with Python. Selamat belajar. Ingat step by step-nya, jangan lompat-lompat. Yang penting teman-teman atur waktu, atur strategi supaya teman-teman bisa menyelesaikan atau pelajarannya dengan benar. Dari saya itu saja, terima kasih banyak. Salam, terima kasih.